perdebatan teman saya dua ini, Ceko dengan Nol, menyenangkan karena 5 tahun lebih kan arahnya selalu ke Anies. Dan kali ini agak berubah arah nih, dan menarik buat kita. Tema kali ini kita tentang survei Bang ya. Bukan survei, siapa yang akan menang dari 3 itu? Ya. Survei udah gak dipercaya katanya. Iya, saya mau bicara itu Bang. Kalau yang menang ya tentu saja Anies Baswedan. Dengan berbagai alasannya. Sebentar Bang, sebelum ke Anies alasannya menang itu, saya ingin berbicara tentang survei itu mempertanyakan pertanggungjawabannya. Ketika Pilkada 2016 itu survei Litbang Kompas, elektabilitas AHY 37,1%, Ahok Jarot 33%, Anies Sandi 19,5%. Ini survei Litbang Kompas. Setelah survei, Kompas menulis di hariannya, di korannya, bahwa Anies Sandi tidak akan lolos putaran 2. Tapi saya tidak mengkliping pernyataan itu. Yang sangat jelas ada di sini, surveinya LSI DNIJA, Anies Sandi tersingkir di putaran 1. Ini surveinya LSI DNIJA. Lalu ini survei-survei yang di putaran pertama Pilkada DKI. Lalu Pilkada putaran 2, survei Carta Politika, Ahok Jarot 47,3%, Anies Sandi 44,8%, menjelang 3 hari menjelang pencoblosan. Jadi 3 hari menjelang pencoblosan, Carta Politika menyatakan Ahok akan menang. Demikian juga surveinya SMRC. Anies Sandi hanya unggul 1% dengan margin of error-nya masih 2% lebih. Jadi masih sangat meragukan. Menurut saya, terkait dengan survei-survei yang tadi Bang Karni katakan tadi itu orkestrasi. Sejak dari awal memang dari mulai pilkada, Anies itu selalu di urutan 3. Dan kita semua senang sekali bagi relawan kita di urutan 3. Karena kalau kita ditaruh di nomor 1 buat kita membahayakan. Itu persoalan militansi menjadi berkurang. Dengan urutan 3 itu menjadi luar biasa, semangat teman-teman di bawah kencang sekali. Dan karena kita punya pengalaman dengan survei-survei di pilkada sebelumnya, juga terkait bukan hanya pilkada DKI sebenarnya, termasuk Jateng pada saat Ganjar dengan Sudirman Said, yang katanya Sudirman Said cuma 13%, tapi ternyata pada saat pemilihan angkanya 40 sekian. Lalu yang cukup menangis, Agung Gemelar ketika di Jabar sudah dinyatakan dia akan menang karena surveinya tinggi. Lalu ketika pemilihan tiba-tiba kalah dari Ahmad Heriawan. Bahkan Agung Gemelar mengatakan selayaknya lembaga survei itu, Agung harapan lembaga survei belajar dari anomali. Mungkin tidak sekeras pernyataan saya. Kalau pernyataan saya cari duit ya cari duit, tapi nggak gitu-gitu amat. Dalam artian ya janganlah angka-angka itu dikutak-kutik. Ada satu buku yang cukup menarik, nanti biar Ubaidillah yang membedahnya. Judul bukunya itu How to Lie with Statistics. Bagaimana menipu dengan statistik. Itu dari randomnya, dari metodenya, macam-macam lah yang bisa dilakukan untuk menipu masyarakat. Orkestrasi survei untuk menjegal Anies itu juga terjadi ketika Anies menjadi gubernur. Salah satunya teman saya sebelah kiri ini, Kodari. Kodari membuat survei tentang banjir Jakarta. Survei Indobarometer, Ahok paling berhasil atasi banjir Jakarta. Ini Kodari. Surveinya banjir Jakarta yang disurvei secara nasional. Bisa kebayang nggak itu orkestrasinya? Selama Anies menjadi gubernur Jakarta, Istana nggak pernah banjir, Bundaran HI nggak pernah banjir. Itu satu. Yang kedua, data dari BPBD DKI, data ya. Selama Anies memimpin, banjir Jakarta itu 2 hari, di masa Ahok 4 hari. Dari tahun ke tahun ada perbedaannya. Luas yang banjir itu juga jauh berkurang. Dari luasan RT RW-nya. Datanya nanti di BPBD ada, tinggal dibuka aja perbandingannya.
Yang lucu lagi tentang kemacetan Jakarta juga lebih parah di masa Anies ketimbang di masa Ahok. Tapi saya baca catatan, anaknya kan kalau main data begini. Daripada kita dibohongin Kang Survei kan. Kemacetan Jakarta menurut TomTom Traffic Index tahun 2017 itu peringkat 4 tertinggi di dunia. Peringkat 4 kemacetan Jakarta. Itu 2017, tahun 2018 di masa Anies sudah turun menjadi ke-7, tahun 2019 turun menjadi 10, tahun 2020 turun menjadi 31, ini Jakarta keluar dari kemacetan, dari peringkat 10 udah keluar. Lalu tahun 2021 peringkat ke-46, tahun 2022 naik lagi menjadi peringkat ke-29. Artinya apa? Bahwa antara yang dikemukakan lembaga survei dengan data yang ada itu berbanding terbalik. Tapi itu kan cara orang mencari duit ya, kita nggak bisa bilang apa-apa karena kan nggak ada undang-undangnya juga yang mengatur kebohongan itu. Namun demikian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di berbagai tempat, di Jember ribuan orang, di Depok, di Malang, di Makassar, luar biasa antusiasnya. Mungkin yang hadir itu sebagiannya manusia, sebagiannya hantu belau menurut penelitian lembaga survei. Karena kan kalau yang ada di angka-angka itu kan jauh sekali dengan di kenyataan. Jadi buat kita di Anies itu sangat yakin, sangat optimis Anies akan lolos putaran pertama dan putaran kedua juga akan menang. Sebagaimana ketika Pilkada DKI. Pilkada DKI Anies selalu ditaruh di urutan 3, pada putaran kedua dia lolos dan akhirnya dia memenangkan Pilkada DKI. Apa dasarnya keyakinan Anda itu? Jadi gini Bang, pada saat waktu itu saya masih percaya survei Bang ya, 2016 itu, waktu keluar surveinya Kompas terutama, kita hopeless. Padahal di mana-mana tempat kita bikin senam bersama dan macam-macam itu masyarakat luar biasa antusiasnya. Survei Kompas itu dikonfirmasi dengan surveinya LSI. Ini sama kejadiannya sekarang. Di Jember kemarin luar biasa, di Makassar luar biasa, di Malang luar biasa, di Depok juga sama, di mana-mana tempat. Lalu kalau kita melihat angka-angka itu, tapi dengan kita bandingkan dengan yang kita rasakan di bawah, jauh yang di bawah ini kita merasa lebih optimis. Dan itu kan terpotret juga dengan rekaman-rekaman yang ada itu. Dan itu bukan angle cara mengambil gambar, itu kan via drone dilihatnya. Itu tidak bisa dibohongi lagi sudah. Karena itu udah gak bisa pakai pertanyaan, puaskah Anda dengan kepemimpinan Pak Jokowi? Puas, tapi sembako makin mahal? Iya gitu. Kan udah gak bisa kayak gitu lagi. Gitu. Jadi itu benar-benar terlihat jumlah orangnya walaupun tidak bisa kita hitung secara rigid, tapi paling tidak itu menggambarkan bagaimana antusiasme masyarakat terhadap Anies. Yang kedua, tadi yang berantem dua ini asik saya dengarnya, bicara tentang gagasan. Anies itu sudah menulis 3 kali di media nasional. Pertama kali dia menulis di Kompas, yang kedua dia menulis di media Indonesia, yang ketiga dia menulis di Detikcom. Tentang gagasan dia untuk Indonesia ke depan. Yang keempat, tadi juga Nol bicara, mana Capres bicara tentang anak muda. Sebelum Anies menjadi gubernur, sebelum Anies menjadi calon presiden, dia sudah melakukan banyak hal tentang anak muda. Contoh, dia masih rektor, belum jadi pejabat publik, mengirim seluruh anak muda terbaik ke pedesaan, ke pelosok-pelosok yang tidak ada listrik, tidak ada signal HP. Namanya Indonesia Mengajar. Sudah dia lakukan. Jadi kalau bicara tentang Anies, bicara tentang rekam jejak. Rekam jejaknya ada. Gitu. Yang kedua, tentang bagaimana startup dan lain-lain. Di Jakarta itu mekanismenya melalui Jakim, lalu melalui UMKM-nya Dinas UMKM DKI, itu semua dikelola. Dijadikan satu, bahkan sampai kepada pelatihan, sampai kepada bagaimana mendapatkan kredit perbankan. Itu di Jakarta sudah dilakukan. Jadi bukan bicara akan, sudah dilakukan. Tinggal bagaimana mengangkatnya menjadi ke nasional. Saya kira untuk sementara itu dulu Bang, karena ntar Kodari nggak betah kalau dengar saya ngomong. Makasih.
Pemirsa, tadi ada narasumber bicara tentang etika. Etika itu memang aturan yang tidak tertulis, namun terasa. Etika itu adalah sesuatu yang Anda seharusnya berhak melakukan. Tapi Anda memilih yang seharusnya Anda lakukan. Bukan berhak, tapi seharusnya Anda lakukan. Dan itu yang benar. Kata Peter Stewart, Hakim Agung Amerika.